Kayak apa tadi Pak ulangan? Gimana Jepang? Ganteng. Alhamdulillah baik ke Jepang. Lawan juga ngalipang sedikit lah. Oke. Kemana Pak? Mana banyak? Jepang kenapa? Baru Kenapa? belum makan. Ayo sini dulu Pak. Aku ada wadahnya. Kenapa? Makasih lah. Aku kesana dulu. Aja Pak Ai. Jangan kali ingat makan pala. Hati Pak Ai. Kenapa sepanggalannya? Hehehe. Nah, ada kisah tentang kisah sepanggarot ini. Iya kah? Apa Pak? Nah, jadi namanya tuh Sauban. Ini salah satu khadam Rasulullah. Nah, ini berasal dari Yaman. Dan ini kan anak bulik ke Yaman. Gegara anak berkhadam Rasulullah aja. Jadi pada suatu ketika Sauban ini bersedih. Padahal Rasulullah tuh ada di sekitar Sidin lah. Habis itu ditakoni Rasulullah, kenapa jadi kamu jadi bersedih? Jadi dia Sauban, kalau teringat akhirat jar, aku takut tak dapat melihatmu karena Rasulullah diangkat ke surga yang paling tinggi. Nah, Sauban ini kada tahu di mana tempatnya dibandingkan dengan tempatnya Nabi. Dan ini kada tahu lagi entah masuk surga atau kada. Nah, misalnya kada masuk surga kan otomatisnya kada kau melihat Nabi lagi itu nah. Nah, jadi juga Sauban ini memiliki kebiasaan selalu datang ke masjid lebih awal sebelum sembahyang dilakukan tuh nah. Dan dia tuh mengambil tempat duduk yang di ujung-ujung. Nah, jadi pada suatu hari subuh nih sembahyang subuh Nabi. Sakanya Nabi ini melihat Sauban ini kededa. Bisa ditakuni Nabi alam sahabat, siapa aja ada yang melihat Sauban? Tadi ya mai sahabat nih karena kada ada yang tahunya. Habis itu menungguin Nabi itu mat. Habis itu sakanya kada ada juga Sauban ini datang. Jadi karena Nabi ini takut kesiangan loh, jadi sembahyang aja Nabi. Pas tutung sembahyang ditakuni pulang lah sahabat. Adakah yang tahu jarak itu kabarnya Sauban? Habis itu kada ada juga yang menjawab. Habis itu ditakon pulang Nabi, adakah yang tahu rumah Sauban jaka itu? Habis itu ada salah seorang yang mengangkat tangan belum tahu jar kayak itu. Habis itu jar Rasulullah antarakan pang aku ke rumah Sauban jar. Jadi dia antarakan orangnya ini ke rumah Sauban. Habis itu pas sampai di rumah lo ditakoni Nabi, bujur lah ini rumah Sauban. Habis itu jar orang yang di rumah tuh, inggi jaulun bini Sauban jar, ini bujur rumah Sauban jar kayak itu. Habis itu ditakoni Rasulullah, kenapa Saubannya kada sembahyang subuh berjamaah hari ini jaka itu. Habis itu jar bini Sidin, Saubannya telah meninggal dunia jaka itu. Nah, jadi Sauban ini kada empat berjamaah, kada bisa empat sembahyang berjamaah kecuali ketika Sidin sudah sakaratul maut. Habis itu jar bini Sidin lah bertakon Rasulullah, ya Rasulullah kenapa ya jar kayak itu Sauban ini sebelum sakaratul maut tuh ini berteriak 3 kali teriakan. Bisa ditakoni Rasulullah apa aja teriakannya jaka itu. Bisa jar bininya yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Jadi jar Rasulullah saat Sauban sakaratul maut itu naiknya diperlihatkan seberataan amal ibadahnya yang dilakukannya di dunia nih. Jadi jar Rasulullah waktu inya menyambat kenapa tidak lebih jauh tuh karena inya merasa menyesal kenapa rumahnya tuh nakada lebih jauh lagi dari masjid. Jika lebih jauh kan lebih banyak juga pahalanya tuh, nah saya dapat surga yang lebih tinggi. Bis yang kedua, kenapa tidak yang baru? Nah, jadi dikisahkan pada musim dingin Sauban ini tulak ke masjid lah pakai 2 pakaian. Pakaian yang di dalam pakaian yang baru dan yang di luar pakaian yang buruk. Nah, jadi pada saat Sidin ke masjid tuh, sekalinya Sidin ini tetamui seseorang yang kedinginan. Jadi sekalinya Sauban ini merasa kasihan dibari Sauban pakaiannya yang buruk tadi tuh. Bisa dibawanya ke masjid supaya kada kedinginan lagi. Nah, jadi pada saat sakaratul maut tuh dilihatkan juga itu, nah pahalanya tuh nah jadinya tuh menyesal kenapa aja kada yang hanyar tuh nah yang hanya beriakan yang sedangkan yang buruk tuh aja kayak ini nah pahalanya apalagi yang hanyar jadinya kayak itu.
Habis itu ada juga yang teriakan ketiga tuh, aduh kenapa tidak semuanya. Nah pada saat itu tuh ini ada tetamu seseorang yang kelaparan. Nah sekalinya Sobani bisi roti sebuting. Habis itu dicelupakannya ke susu lah rotinya tuh. Nah jadi rotinya tuh dipanggal 2, terus tuh banyu susunya tuh dibagi 2 juga, dibariakannya orang tuh. Sekalinya ini pas sudah sakaratul mautunya diletakkan, bisunya menyesal juga, kenapa tuh hanya membariakan separuhannya. Kada sebarataannya, jaka seberataannya pasti lebih gana lagi tuh nah pahalanya. Nah itu. Nah ini dikisahkan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Kayak itu kisahnya. Wah jati dulu mbari sebungkusannya tadi lawan inya. Dah ini berarti jadi pelajaran kesan kita, amun bersedekah tuh jangan alang-alang karena masuk surga alang-alang juga. Iya jujur juga.